Bab 025. Maafkan aku ya, karena panggilan itu jadi membuatmu teringat dengan orang tuamu, tapi aku tidak tahu jika mereka juga memanggilmu seperti itu, atau tidak diubah saja ya panggilannya. Ucap Ken dengan merasa bersalah. Jangan mas, itu saja tidak apa-apa kok, again aku malah senang ada yang memanggilku Klo lagi, jadi itu artinya masih ada orang yang sayang kepadaku selain mama dan papa. Ucap Abel dengan senang, ia tidak ingin Ken merubah panggilannya. Beneran tidak apa-apa, ucap Ken pada Abel. Iya mas tidak apa-apa kok. Ucap Abel dengan menatap wajah suaminya yang begitu tampan, kini tatapan mereka berdua terkunci saat mata mereka bertemu, tatapan yang sangat dalam begitu banyak perasaan yang disampaikan lewat tatapan mereka masing-masing. Maafkan aku yang sudah menyuruh orang kepercayaanku untuk menyelidiki data dirimu dan keluargamu, karena aku ingin tahu bagaimana kehidupanmu, bagaimanapun juga aku adalah suamimu. Kalian sengaja menyembunyikan dariku, tapi aku tidak bodoh, aku memang sengaja pura-pura tidak tahu dan tidak mau dikasih tahu. Gumam pria tampan itu dalam hati. Tok tok tok. Ceklek. Maaf tuan kami mau mengantarkan makanannya, ucap dua pelayan yang membawakan makanan yang dipesan oleh Ken. Kedua pelayan itu begitu terperangah saat melihat wajah Ken yang begitu tampan. Namun saat Ken menyuruh mereka meletakkan makanannya di meja, mereka terkejut karena di sana ada wanita cantik yang duduk di sofa. Kedua pelayan itu menggunakan bahasa Inggris karena memang mereka diharuskan memakai bahasa Inggris pada customer dari Indonesia, karena kebanyakan customer dari Indonesia tidak bisa berbicara bahasa Arab, bahasa orang Dubai. Letakkan saja di meja. Pinta Ken dingin pada kedua pelayan yang terlihat bengong. Baik tuan. Ucap salah satu pelayan itu dan mengajak temannya untuk menata makanan yang mereka bawa. Di meja depan Abel duduk. Maaf nona. Ucap pelayan itu saat akan meletakkan makanan di depan meja Abel. Abel yang sedang sibuk dengan ponselnya pun mengalihkan pandangannya saat mendengar ucapan pelayan itu. Abel pun tersenyum manis. Oh iya silahkan. Ucap Abel dengan lembut, kedua pelayan itu begitu terpesona melihat dan mendengar suara wanita cantik itu. Gadis cantik itu begitu ramah dan sopan. Abel juga mengucapkan bahasa Inggris. Bahasa itu hanya perumpamaan ya reader, karena nanti jika author menggunakan bahasa Arab atau Inggris author juga harus menuliskan terjemahannya. Takutnya dibilang plagiat atau pelanggaran, jadi kalian pahamkan maksud author. Kalau paham kita next. Ken yang melihat istrinya begitu ramah pada kedua pelayan itu pun tersenyum tipis. Siapapun yang akan melihat Abel akan begitu terpesona, selain cantik Abel tidak sombong. Sudah selesai, tuan dan nona bisa menikmati hidangannya. Apa ada lagi yang Anda inginkan nona? Ucap salah satu pelayan itu dengan ramah dan sopan. Tidak ada kok, terima kasih ya. Jawab Abel dengan lembut dan tersenyum membuat kedua pelayan itu mengangguk dan tersenyum juga. Setelah itu kedua pelayan pun pergi meninggalkan ruangan milik Abel dan Ken. Sini mas, kita makan dulu, ucap Abel pada suaminya yang berdiri di depan balkon. Ken pun mengangguk dan berjalan menuju ke arah Abel duduk. Laki-laki tampan itu pun membuka jasnya dan melipat kemejanya hingga siku. Setelah itu ia duduk di samping Abel yang sedang mengisi makanan di piringnya dan piring milik Ken. Ken melihat rambut Abel yang terlihat mengganggu pun mengambil jedai milik Abel yang ditempelkan di lengan baju Abel dan mencepol asal rambut Abel, membuat wanita itu terkejut, namun detik kemudian ia kembali tersenyum saat Ken menatapnya juga tersenyum. Aku hanya ingin merapikannya, agar kamu tidak merasa risih nanti saat makan. Ucap Ken dengan menatap wajah cantik istrinya. Terima kasih mas. Ucap Abel mengangguk dengan tersenyum manis, ya sudah kita makan dulu ya. Ucap Ken setelah menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun menikmati makanannya dengan begitu nikmat. Apalagi menu makanannya yang begitu cocok di lidah Abel membuat wanita itu senang.
Mas cobain deh, enak banget. Ucap Abel menyodorkan sendoknya kepada mulut Ken, namun Ken hanya diam dan menatap Abel. Setelah Abel menganggukkan kepalanya, Ken pun memakan makanan yang diberikan oleh Abel. Bagaimana, enak kan Mas? Tanya Abel saat melihat Ken yang mengunyah dan menelan makanan yang disuapinya. Iya, enak banget. Ucap Ken dengan mantap membuat Abel begitu senang dan kembali menikmati makananannya, hingga setelah 20 menit kemudian makanan mereka pun sudah tandas. Sudah kenyang? Tanya Ken pada istrinya yang sedang membersihkan mejanya dan menumpuk piring sisa makanan mereka. Iya sudah kok Mas, kenyang banget, apalagi makanannya enak sekali. Terima kasih ya Mas karena mau membawaku kemari. Ucap Abel dan kini duduk dengan menghadap Ken saat ia sudah selesai membereskan sisa piring makanan mereka. Sama-sama ucap Ken yang juga menatap gadisnya yang terlihat cantik dan menggemaskan, apalagi bibir Abel yang berwarna merah muda alami membuat Ken begitu ingin mengecupnya. Kalau begitu aku mandi dulu ya Mas, sudah gerah. Ucap Abel yang meminta izin pada suaminya. Baiklah, kamu mandi dulu, nanti gantian. Ucap Ken yang disetujui oleh Abel. Gadis itu pun akan beranjak dari duduknya tapi ia kembali menatap suaminya. Tapi baju kita Mas? Tanya Abel pada suaminya. Kamu mandi dulu saja, biar aku hubungi anak buah untuk membawa kopernya kemari. Ucap Ken yang disetujui oleh Abel. Gadis itu pun berjalan menuju ke kamar mandi untuk melakukan ritual mandinya. Karena ini sudah pukul 6 waktu di Dubai, Ken pun berdiri dari duduknya dan menuju ke arah balkon. Ia menghubungi anak buahnya untuk mengantarkan koper milik mereka. Setelah beberapa saat kemudian pintu kamar mereka pun terdengar suara ketukan dan juga bel. Ken yang tahu dengan kedatangan anak buahnya pun mendekat ke arah pintu dan membukanya. Ceklek. Tuan, ini barang-barang milik Anda dan istri Anda mau diletakkan di mana? Ucap anak buah Ken yang membawa 3 koper besar. Di sana ada 3 anak buah berbadan besar yang memakai setelan berwarna hitam. Biar saya yang memasukkan, kalian boleh kembali, ucap Ken yang dibalas anggukan oleh ketiga pria berbadan besar itu. Baik Tuan, ucap salah satu anak buah itu dan kembali ke pekerjaan mereka. Ken sengaja menyuruh anak buahnya pergi dan ia akan membawa koper mereka masuk, sebab istrinya masih berada di kamar mandi. Ken tidak mau istrinya keluar dan tubuhnya terlihat oleh anak buahnya. Ah so sweet, itu namanya cemburu atau Kennedy, hehe. Setelah Ken memasukkan kopernya di dalam kamar yang ia dan Abel tempati, ia pun duduk kembali di sofa sambil menunggu Abel. Ia menyuruh pelayan untuk menata pakaian serta perlengkapan miliknya dan milik Abel di tempatnya, hingga beberapa saat kemudian pelayan itu selesai dan keluar dari ruangan itu. Ceklek. Setelah tepat pelayan itu keluar, Abel juga keluar dengan menggunakan bathrobe dan handuk yang melilit di kepala. Abel keluar menuju ke arah Ken yang sedang menatapnya dengan meneguk selaifanya berat. Ia begitu terperangah saat melihat lekuk tubuh istrinya yang begitu menggoda, apalagi bagian dada dan juga paha Abel yang terlihat membuat tubuh Ken kembali bergejolak tidak karuan. Mas kenapa? Mau ya? Ucap Abel dengan tersenyum manis pada suaminya. Ia menggoda suaminya tepat di depan laki-laki tampan itu. Garis bawah apa boleh? Ucap Ken dengan tergagap. Baru kali ini Abel mendengar suara Ken dan juga sikap Ken yang begitu berbeda. Abel menatap mata laki-laki itu yang terlihat sudah berkabut gairah. Glek, glek. Ken menelan judahnya dengan kasar saat Abel tiba-tiba duduk di atas pangkuannya. Abel tidak tahu entah mengapa dirinya begitu berani melakukannya pada Ken. Sedangkan Ken ia masih mematung dengan menatap wajah Abel dan tubuh Abel yang kini duduk-duduk di pangkuannya. Ia begitu terkejut saat tiba-tiba Abel berani duduk di pangkuannya. Astaga, kenapa aku berani sekali? Aku malu banget. Bagaimana bisa aku melakukan ini dan bagaimana jika Mas Ken jijik melihatku? Aku sebaiknya segera pergi dari sini, gumam Abel dan dengan gerakan yang cepat.
Kilat, Abel pun beranjak dan berlari terbirit-birit memasuki walk-in closet dengan wajah yang sudah merah seperti tomat. Sedangkan Ken ia masih diam menatap kepergian Abel dengan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ada apa dengannya? Tadi berani duduk di pangkuanku, sekarang malah lari. Apa dia malu? Ah, dia mempermainkan aku. Saat juniorku sudah menegang, awas saja kamu Chloe. Aku tidak akan membiarkanmu pergi nanti. Gumam Ken dengan menatap ke arah walk-in closet. Plak plak plak. Sadar Abel. Astaga, benar-benar memalukan. Gumam Abel dengan menepuk-nepuk pipinya yang sudah terlihat merah seperti kepiting rebus. Aku tidak berani keluar, bagaimana ini? Ah, kenapa aku berani sekali melakukan hal itu padanya? Tapi kan dia suamiku. Tapi bagaimana jika bertambah jijik denganku dan mengusirku dari sini? Gumam Abel dengan pertanyaan yang membuatnya semakin tidak karuan. Chloe, keluar, kita akan segera turun. Suara Ken tiba-tiba membuat Abel terkejut. Ah, garis bawah, ah iya mas, sebentar, tapi mas mandi dulu kan? Jawab Abel dengan sedikit berteriak. Walaupun ia masih malu tapi Abel berusaha untuk menetralkan suaranya, tapi suaranya masih terdengar gugup di pendengaran Ken. Iya, aku akan mandi, siapkan pakaianku sekalian. Jawab Ken. Baik mas. Jawab Abel. Dengan cepat Abel mencari bajunya yang ada di dalam lemari, karena kopernya sudah terlihat rapi dan terletak di atas lemari. Abel sudah menduga jika pakaian miliknya dan milik Ken sudah tertata, jadi ia segera mengambil pakaian yang akan ia kenakan. Abel memilih dress berwarna navy dengan model Sabrina, bagian rok hanya sebatas paha terlihat elegan namun tetap cantik di. Setelah cukup lama berkutat dengan pakaiannya, Abel kembali membuka lemari untuk menyiapkan pakaian suaminya. Seperti biasa Abel memilihkan setelan toksido berwarna hitam dengan paduan kemeja putih untuk suaminya. Setelah menyiapkan perlengkapan suaminya, Abel keluar dari walk-in closet menuju ke meja rias. Abel pun duduk dan mulai mengoles wajahnya dengan skincare beserta teman-temannya. Ia juga memakai make up tipis dan sedikit lipstin untuk mencerahkan bibirnya. Setelah selesai make up, Abel mengeringkan rambutnya dengan menggunakan hairdryer. Saat ia menyalakan hairdryernya, Ken suaminya pun sudah selesai dengan ritual mandinya. Pria tegap berjangkung itu pun keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Ceklek. Glek. Abel mematung dan menelan selaivanya susah, melihat pemandangan yang begitu mencerahkan mata apalagi perutnya yang begitu sispek dengan otot yang kekar. Tubuh lelaki itu terlihat menggoda apalagi pria itu mengusap rambutnya dengan handuk dan air yang menetes di tubuhnya dari sisa mandinya membuat Ken berkali-kali lebih tampan. Pria itu tersenyum manis ke arah istrinya yang mematung menatap ke arahnya. Kurasa dia terpesona denganku, gantian ya Chloe, tadi kamu yang sudah menggodaku dan tidak mau tanggung jawab. Sekarang giliranku yang akan menggodamu, gumam Ken dengan tersenyum manis ke arah istrinya membuat wanita itu tidak berkedip. Dengan langkah pelan Ken melangkahkan kakinya menuju ke arah Abel yang masih melongo dengan hairdryer yang menyala. Tatapannya tidak berkedip ke arah suaminya, padahal ia sering melihat tubuh kekar suaminya. Tapi siapa sih yang tidak akan terpesona saat melihat tubuh suaminya yang begitu sempurna? Mungkin jika banyak wanita yang melihatnya mereka akan memekik kesenangan. Oh tidak, Abel tidak akan membiarkan wanita manapun melihat pemandangan yang begitu sempurna dari tubuh suaminya. Kenapal? Kok natapnya dalam banget? Tanya Ken dengan nada yang lembut membuat Abel terkejut dan mengedipkan matanya beberapa kali, seakan yang dilihatnya hanya halusinasinya, namun itu bukan halusinasi. Melainkan nyata. Kok Mas ada di sini? Ucap Abel dengan memekik kaget. Ia dengan segera menundukkan pandangannya saat Ken sudah berdiri dekat dengannya. Apalagi posisi Abel saat ini sedang duduk. Ken tertawa pelan dan mematikan hairdryer Abel yang masih menyala. Hati-hati, nanti bisa terluka jika tidak dimatikan.
Ucap Ken setelah mematikan hair dryer milik Abel yang masih menyala. Maaf, ucap Abel dengan merasa bersalah bercampur malu. Aduh kok deg-degan ya, tubuhnya indah banget. Gumam Abel dalam hati setelah melihat tubuh kekar suaminya. Kenapa? Jangan menunduk, bukankah kita sudah menikah dan sudah halal, jadi tidak akan salahkan jika aku memintanya lagi. Ucap Ken dengan tangan yang menarik dagu Abel agar wanita itu mendongak menatapnya. Abel masih mematung diperlakukan oleh suaminya yang menurutnya mampu membuatnya ingin terbang dan berteriak. Ucap Abel tergagap saat Ken tiba-tiba mengecup bibirnya dengan lembut dan sedikit melumatnya namun hanya sebentar. Manis, kita teruskan nanti ya. Puji Ken dengan berbisik saat sudah melepaskan ciumannya, membuat Abel merasa aneh entah kenapa ia kesal dan ingin dicium lebih jama lagi. Apalagi ia sudah merasakan tubuhnya yang aneh, sedangkan yang umpat malah pergi masuk ke walk-in closet tanpa rasa bersalah. Kok sebentar sih, kan masih ingin yang lebih jama, tanggung banget. Gumam Abel dalam hati dengan memegang bibirnya, ia juga menatap suaminya yang masuk ke dalam walk-in closet. Sedangkan Ken ia menatap dirinya di pantulan cermin sambil bergumam, bagaimana rasanya digantung. Pasti tidak enak kan Klo, gumam Ken dengan tersenyum smirk. Setelah Ken dan Abel sudah selesai semua dengan urusan mereka masing-masing, Abel masih duduk di meja riasnya dengan wajah yang ditekuk entah apa yang membuat wanita itu terlihat kesal. Ken yang juga sudah selesai ia pun berdiri di depan pintu walk-in closet dengan tangan yang dimasukkan ke dalam kantong celananya, tatapannya ke arah sang istri namun ia malah tersenyum miring seakan mendapatkan kemenangan. Ken berjalan ke arah Abel, dan berdiri tepat di hadapan wanita yang sudah terlihat cantik, namun wajahnya yang ditekuk terlihat menggemaskan bagi Ken. Abel menyadari kedatangan Ken, namun ia sama sekali tidak ingin melihat laki-laki itu ataupun mengeluarkan suaranya terlebih dahulu. Ia malah memalingkan wajahnya ke arah cermin dan mengambil lip tint seolah-olah ia memberikan riasan pada bibirnya, padahal jika dilihat-lihat bibir Abel sudah begitu merah bagian ombrenya, namun Abel sama sekali tidak menyadarinya atau mungkin ia sengaja membiarkannya, sedangkan Ken ia tertawa kecil melihat istrinya yang terlihat sedang ngambek. Sudah selesai? Tanya Ken pada Abel dengan wajah yang menahan tawa. Jawab Abel dengan singkat jelas dan padat, membuat Ken ingin sekali meledakkan tawanya. Ya sudah yuk, lajak Ken dengan mengulurkan tangannya agar Abel mau menggandengnya, tetapi Abel ia hanya melihat tangan laki-laki itu dan setelah laki-laki tampan itu mengangguk Abel pun baru mau menerima uluran tangan suaminya, walaupun di hati rasanya jantungnya ingin sekali meloncat keluar. Namun Abel memberikan pelajaran pada suaminya yang sengaja menggodanya. Mau kemana? Tanya Abel saat mereka sudah berjalan menuju pintu keluar. Jalan-jalan, ucap Ken dengan santai dan dibalas anggukan oleh gadisnya. Rasanya ia sungguh tidak tahan ingin tertawa saat melihat tingkah Abel yang begitu langka dan menggemaskan. Ken membawa Abel di sebuah restoran yang ada di hotel itu dan restoran tersebut ada di lantai yang sama, jadi mereka tidak perlu turun ke lantai yang lainnya hanya untuk menikmati pemandangan yang indah dari restoran lainnya. Yang Abel lihat saat ini adalah damai di dalam restoran yang begitu mewah dan berkelas itu banyak orang namun mereka tidak banyak mengeraskan suaranya karena terdengar dentuman musik yang begitu menenangkan. Di sana juga banyak para pelayan dan juga penjaga yang ada di restoran tersebut, sehingga tatapan Abel saat ini tertuju pada sebuah luar restoran terdapat sebuah pemandangan yang begitu indah karena dihiasi dengan berbagai macam tanaman yang terlihat memanjakan mata, apalagi di sana bisa menikmati pemandangan kota Dubai yang begitu cantik, karena ini sudah hampir malam mereka bisa melihat pemandangan twilik matahari yang mulai tenggelam terlihat senja yang begitu indah. Mas indah banget, astaga itu cantik sekali.
Ucap Abel berbinar dengan senang. Ia sedikit berlari-lari kecil menuju ke pucuk bangunan balkon yang terlihat luas karena di sana sudah dibuat pagar agar tidak membahaya. Kan? Ken ia tersenyum melihat wanitanya begitu senang, apalagi Abel terlihat begitu cantik saat rambutnya mulai berantakan terkena angin. Ia cantik sekali, sama sepertimu. Ucap Ken dengan memuji sang istri membuat wanita cantik itu menunduk dan tersenyum malu. Abel kembali mendongakkan kepalanya dan melihat kembali pemandangan. Senja itu, Ken pun berada di samping Abel dengan jarak yang begitu dekat. Ia juga melihat pemandangan matahari yang mulai tenggelam itu.